Rolling action, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua yang ada di rumah. Sekarang kami di SMA Negeri 36 Jakarta sedang mengadakan pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bersama saya, Ahmad Saiful Aziz, kita tampilkan P5 di SMA Negeri 36 Jakarta. Udah ngomong. Selamat datang semuanya di warung Sidomang. Tersedia bakso Malang, teh kocok, es garjo dan nasi krawu. Jumpa beli semuanya. Halo guys, jadi kita pengen testimoni. Ini ada nganyoklat ya namanya. Rasanya enak guys, ada rasa teh, gula sama coklat. Terus enak banget nih guys, pokoknya jangan lupa ya beli di sini. Mantap. Pokoknya ini tetap gojo gitu ya. Ini udah divideoin lo sih. Patah dua kata dong. Kata-kata buat drama ini kalau bisa Ambon tapi bergula sedikit. Terus kata-kata gua semoga saya keren. Oke, terima kasih. Terus. Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar nih? Jadi 10.1 bakal lakuin sebuah drama yang berasal dari Jawa Timur. Tapi sebelum aku kasih tahu drama itu dia cerita apa sih? Aku kasih tahu makanan dan minuman. Makanan dan minuman apa sih yang bakal ada di Urusan 10.1? Jadi ada 2 makanan dan juga 2 minuman. Dari minuman itu ada teh kocok dan juga es barjo. Dan di Urusan makanan ada bakso Malang dan juga nasi krawu. Wah, enak-enak kan? Jadi kalian yang memasukkan pesan 11 mampir ya pesan 11. Oke, balik nih ke drama. Kalian pasti udah sabar kan drama apa sih yang bakal dibawa di pesan 11? Jadi dramanya itu berjudul Kemas. Pada gak asing kan nih sama drama Kemas ini? Oke, aku bakal mulai bacain cerita itu. Cerita ini berawal di kerajaan Bali, suatu kerajaan yang indah dan megah. Di sana hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang istri bernama Ajeng Larasati dan Wulan Kinanti. Raja pun dianugerahi putri yang cantik dari masing-masing istrinya. Dewi Galuh dari Selir Ajeng Larasati dan Chandra Kirana dari Ratu Wulan Kinanti. Namun, Ratu Wulan Kinanti meninggal dunia secara misterius. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sehingga Selir Ajeng Larasati secara resmi diangkat tahtanya menjadi permaisuri raja. Kehidupan mereka pun terus berlanjut dengan damai. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertaparti. Salam hormat yang mulia raja. Salam hormat yang mulia ratu. Ada bakal gerangan putriku kemarin. Ayah, aku merasa bosan di dalam istana. Jadi, aku ingin meminta izin untuk berkeliling istana di pagi yang cerah ini. Apakah ayah anda tidak keberatan? Baiklah putriku, tapi ingat untuk kembali ke istana sebelum matahari terbenam. Matur nuwun ayah. Setelah mendapat izin dari ayahnya, Chandra Kirana pun pergi berkeliling keluar istana. Ia berjalan menikmati sejuknya pagi. Namun tiba-tiba, sandal Chandra
Tuhan bersedia membantu mengambil jalan yang di atas sana. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Tuhan. Apakah kamu putri dari Raja Kertamarta? Iya, aku Putri Chandra Kirana dari Kerajaan Dewa. Siapakah namamu, Tuhan? Aku Raden Indu Kertapati dari Kerajaan Kaulipan. Sungguh sebuah kehormatan untuk bisa bertemu denganmu, Tuan Putri. Terima kasih banyak telah membantuku, Raden Indu Kertapati. Kau sungguhlah baikku. Kalau begitu, aku permisi dulu. Putri Chandra Kirana, sungguh indah parasmu, tiada tandingannya. Begitulah pertemuan pertama sang pangeran dan sang putri. Hari demi hari terus berlalu. Namun memori Raden Indu Kertapati terhadap Putri Chandra Kirana tak kunjung pergi. Kini Putri Chandra Kirana telah berhasil menduduki tahta tertinggi di hati Raden Indu Kertapati. Kini sang Raden pun berniat untuk pergi ke kerajaan Daha dan meminang sang putri. Lamaran sang putri diawali dengan tawa yang digelar di tengah-tengah kerajaan Daha. Raden Indu Kertapati ingin memberikan dunia yang terbaik kepada sang putri. Ia pun bergegas pergi ke istana sang raja untuk meminta restu. Salam hormat yang mulia Raja. Salam hormat yang mulia Ratu. Kudengar kau menggelar pawai pagi ini di kerajaan. Ada apakah gerangan wahai Raden Indu Kertapati? Raja yang terhormat, aku bertemu dengan putrimu beberapa hari yang lalu. Sejak saat itu, tumbuh rasa di dalam diriku untuk memiliki Putri Chandra Kirana. Sehingga saat ini tujuanku datang ke istanamu adalah untuk melamar putri bungsumu. Kalau begitu, apa yang membuatmu ingin sekali melamar putrimu? Putrimu Chandra Kirana adalah wanita tercantik yang pernah kutemui seumur hidupku. Hatinya pun sama cantik dengan parasnya. Semua itu membuat hatiku yakin untuk mempersunting Putri Chandra Kirana. Aku sangat mengenalmu dengan baik, Raden Indu Kertapati. Jika Kirana menerima lamaranmu dengan sepenuh hati, sudah pasti aku merestui hubungan kalian berdua. Bagaimana dengan ratuku? Aku menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepadamu, Rajaku. Namun, apakah tidak lebih baik jika Raden Indu Kertapati menikahi putri kita, Dewi Galuh? Kurasa Putri Dewi Galuh lebih dewasa dan lebih siap untuk menikah. Mohon maaf yang mulia Ratu, namun cintaku hanya untuk Putri Chandra Kirana. Aku tidak tertarik dengan Putri Dewi Galuh. Baiklah jika itu maumu, akan kupanggilkan putriku Chandra Kirana untuk. Salam hormat yang mulia Raja, salam hormat yang mulia Ratu, salam hormat Raden Indu Kertapati. Ada apa ayah hingga engkau manggilku kemari? Ada yang ingin disampaikan oleh Raden Indu Kertapati. Apa yang ingin engkau sampaikan, Raden? Putri Chandra Kirana, sejak aku bertemu denganmu, kau membuatku terpaku dalam pesona dirimu. Memori tentangmu terus terputar di dalam ingatanku, sehingga tujuanku datang ke sini adalah untuk menjadikanmu pendamping hidupku. Putri Chandra Kirana, maukah kau menjadi istriku? Raden Indu Kertapati akan menerima lamaranmu dan bersedia menjadi pendamping hidupmu. Di balik kebahagiaan Raden Indu Kertapati dan Chandra Kirana, ada keirian yang dirasakan oleh Dewi Galuh. Mengapa malah Kirana dipilih oleh Raden Indu Kertapati? Kenapa bukan aku? Bukankah aku lebih cantik dari dirinya? Kirana pun masih terlalu muda untuk menikah. Seharusnya aku yang menikah terlebih dahulu.
Hari demi hari, hubungan Chandra Kirana dan Raden Inu pun semakin serius. Mereka akan melangsungkan pernikahannya minggu depan. Dewi Galuh pun semakin iri dengan adiknya, sehingga ia memutuskan menemui ibunya untuk membatalkan pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati. Salam hormat Yang Mulia Ratu. Marilah putriku. Ibu, ada sesuatu yang menjanggal di hatiku. Mengapa Raden Inu Kertapati lebih memilih menikahi Chandra Kirana daripada aku, Bu? Sesungguhnya, ibu merasa kamu pantas bersanding dengan Raden Inu Kertapati daripada Chandra Kirana. Namun, Chandra Kirana telah membutakan Raden Inu Kertapati. Apakah pernikahan mereka tidak bisa dibatalkan saja, Bu? Mungkin tidak secara langsung, namun ibu tahu cara lain untuk membatalkan pernikahan mereka. Apakah itu, Bu? Pergilah ke Gua Cetang. Di sana kamu akan menemukan seorang penyihir yang telah membantu ibu di masa lama. Kesaktiannya tidak perlu diragukan karena ia telah membantu ibu membunuh Ratu Wulan Kinanti. Jadi selama ini kematian misterius Ratu Wulan Kinanti disebabkan oleh ibu? Sudahlah, pergi sana, tak usah baik tanya. Berhati-hatilah. Putri Dewi Galuh pun menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke Gua Cetang. Gua Cetang terlihat sepi dan gelap seperti tak ada penghuninya. Lalu ia pun berteriak. Hei penyihir tua, keluar kamu! Ada apa kamu memanggilku, putri cantik? Aku punya misi penting untukmu. Apa yang harus aku lakukan? Dan apa imbalannya? Seperti yang kau tahu, aku adalah penyihir yang terkenal sakti. Semua pekerjaanku terselesaikan dengan sempurna. Kau tahu saudaraku, Chandra Kirana akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, pangeran idamanku. Jadi, aku mau pernikahan Raden Inu dan adikku batal. Lakukannya dengan cara apapun, aku tak peduli. Yang aku mau, misi ini harus berhasil. Bagaimana jika aku ubah Chandra Kirana menjadi seekor keong? Dengan cara seperti itu, Raden Inu Kertapati pun akan jijik melihatnya. Dengan satu syarat, Chandra Kirana harus keluar dari istana itu. Syarat yang sangat mudah, ini emas sebagai modal di awal. Jika kau berhasil menyelesaikan misimu, maka aku akan menambah bayaranmu. Baiklah, akan kukerjakan tugasku dengan baik. Sudah, cepatlah pergi dan lakukan tugasmu. Keesokan harinya, Raja sedang menikmati menu makan siangnya, yaitu nasi kerawu dan teh kocok. Sampai Chandra Kirana datang membawakan teh buatannya. Salam hormat Yang Mulia Raja, hamba datang bawakan teh kesukaanmu. Wah, semet bak mewangi teh buatanmu, Kirana. Selamat menikmati, Ayah. Yang mulia, yang mulia. Ayah, Chandra Kirana, apa yang telah kau lakukan? Aku tidak tahu, Ibu. Bukankah Raja Misbat ini karena minum teh buatanmu? Saya berani bersumpah, saya tidak punya niat dan nyali untuk menyakiti Yang Mulia Rasayang. Tak usah lihat bicara, cepat bayarkan tabib. Ada apa dengan semua keributan ini? Dari Ninu, lihatlah perbuatan calon istrimu yang telah berani meracuni Yang Mulia Raja. Kondisi raja saat ini tidak kritis. Racun yang diberikan tidak terlalu berbahaya. Berilah raja waktu dan rehat, lalu beliau akan sembuh. Bawa Yang Mulia ke kamarnya. Baik, Tuan. Keesokan harinya, Raja Kertamata pun sudah siuman. Istrinya telah menceritakan bagaimana sang raja bisa terbaring lemah dengan kondisi seperti ini. Chandra Kirana pun dipanggil oleh raja menuju istananya. Salam hormat Yang Mulia Raja, hamba datang menjawab panggilanmu. Apa yang kau inginkan dariku, Chandra Kirana? Maaf Yang Mulia, hamba kurang mengerti apa yang dikatakan Yang Mulia. Harta, tahta,
Katakan saja Kirana. Yang mulia, apabila yang mulia mengira aku telah meracuni minuman itu, tolong percaya padaku kali ini saja. Yang mulia adalah ayahku tersayang. Aku tidak akan tega melakukan hal sekeji itu. Berbagai bukti telah menyimpulkan bahwa kau pelakunya. Aku minta kau keluar dari istana ini sekarang juga. Pengawal, bawa dia keluar dari istana ini. Ayah, tolong percaya pada aku. Aku bilang bukan aku pelakunya. Setelah dikeluarkan dari istana, Chandra Kirana berjalan langkah demi langkah dengan pemikiran yang penuh. Sekarang dia tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa. Keluarga satu-satunya yang ia miliki telah mengusirnya. Tanpa disadari, penyihir tua telah mengikutinya semenjak ia berjalan satu langkah keluar dari istana. Ia pun bersiap melemparkan matanya. Chandra Kirana, atas sembahku kepada Yang Mulia, kuku tetap jadi kiamat. Chandra Kirana yang malang, korban keegoisan seseorang. Tenang saja, kamu akan kembali menjadi manusia seutuhnya jika bertemu dengan cinta sejatimu. Ada apa kau memanggilku, penyihir tua? Singkirkan makhluk menjijikan ini. Kemana aku harus menyingkirkan makhluk kecil ini? Pikir sendiri, kalau mau makan saja dia. Makhluk sekecil ini tidak mengenyangkan. Lebih baik kutukar dengan yang lebih berharga. Ya sudah, pergi sana. Buto Ijo pun pergi berkelana mencari seseorang yang mau menukarkan keong emas kecil itu dengan makanan yang lebih banyak. Sampai ia berhenti di tepi pantai dan bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang memancing. Hei nenek tua, coba juga kau menangkap ikan. Berikan aku beberapa ikan tangkapanmu. Tetapi, ini untuk makan malamku nanti. Hei, aku juga lapar. Kau tahu? Jika aku memberikan ikan tangkapanku, apa yang akan kau berikan sebagai timbal baliknya? Aku hanya punya ini. Ambillah. Keong yang cantik. Baiklah, akan aku pelihara. Dan ikan ini untukmu. Hahaha. Akhirnya aku mendapatkan makanan lezat. Selamat tinggal nenek tua. Petang pun tiba. Waktunya datang untuk nenek kembali ke rumah dan memasak ikan tangkapannya. Namun, sebelum memasak, ia merasa akan lebih baik membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ia pun meletakkan keong emas pemberian Buto Ijo di atas kendi, lalu bergegas mandi. Namun tanpa disadari, keong emas cantik telah berubah menjadi sosok putri yang cantik. Sang putri berniat membantu nenek yang kelelahan dengan memasak makan malam untuknya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku? Maaf nih jika tidak sopan. Aku hanya berniat membantumu. Aku Chandra Kirana, putri bungsu kerajaan Dewa. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Aku telah dikutuk oleh penyihir jahat menjadi seekor keong emas. Aku telah diusir dari kerajaan. Aku tidak boleh tempat tinggal lagi. Bolehkah aku menetap di sini? Aku berjanji akan membantumu sebisaku. Putri yang malang. Baiklah kalau begitu. Anggap saja gubuk kecil ini sebagai rumahmu sendiri. Terima kasih, Nik. Di lain sisi, sang pangeran kebingungan mencari keberadaan kekasihnya. Ia berkelana ke sana kemari untuk mencari Chandra Kirana. Suatu ketika kejadian aneh pun terjadi. Chandra Kirana, kemanakah kau pergi? Hei, kau yang di sana. Aku
di sini. Aku seekor ayam. Kau bisa berbicara? Itu tidak penting. Jika kau mencari seorang putri cantik, aku tahu keberadaannya. Sungguh? Beritahu aku di mana dia. Ikuti saja aku. Mereka pun berjalan hingga sampai di depan suatu pohon besar di tengah hutan. Tiba-tiba keluarlah seorang kakek yang berjalan dengan tongkat. Siapa kau? Ada urusan apa kau sampai kemari? Aku Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kauripan. Aku sedang mencari calon istriku, Chandra Kirana. Jika seperti itu, kau salah jalan. Harusnya kau pergi ke arah selatan dari Gunung Raung. Berarti selama ini aku menempuh jalan yang salah. Kakek itu berbohong. Kau telah melewati jalan yang tepat. Tidak, aku tidak berbohong. Ayam itulah yang berdusta. Bagaimana bisa aku percaya padamu, kakek? Lihatlah. Ayam itu adalah jelmaan seorang dukun yang menunggu Gunung Raung. Pantas saja ayam itu bisa berbicara. Kalau begitu, aku akan pergi melanjutkan perjalananku mencari Chandra Kirana. Terima kasih banyak atas penunjuknya, kakek. Jalan yang benar pun ia tempuh. Hingga tiba di suatu pantai dan bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang memancing. Kebetulan, Raden Inu Kertapati kelaparan karena kehabisan bekalnya. Dia menghampiri nenek tua tersebut. Permisi, Nek. Apakah kau ingin berbaik hati untuk memberikan sebutir panganmu untukku? Siapakah wahai anak muda? Perkenalkan, aku Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kauripan. Bisakah nenek membantuku? Baiklah, ayah ikut nenek ke rumah. Wah, masakan nenek sedap sekali. Terima kasih, tapi bukan nenek yang memasak. Jika bukan nenek, lalu siapa yang masak makanan seenak ini? Chandra Kirana lah yang memasak semua makanan ini. Chandra Kirana? Apakah maksud nenek putri kerajaan Daha yang pergi menghilang? Bagaimana kau tahu? Aku adalah tunangannya, Nek. Aku telah mencarinya selama berhari-hari. Apakah aku bisa bertemu dengannya? Sebentar, nenek panggilkan. Raden Inu Kertapati? Chandra Kirana? Aku juga, Raden. Bagaimana caranya kau bisa sampai sejauh ini? Selama mengajak nenek ke istana, dia sangat berjasa untukku. Baiklah Kirana, ayo kita kembali ke istana bersama nenek. Raden Inu Kertapati pun membawa Chandra Kirana dan nenek tua ke istana. Sesampainya mereka di istana, dia langsung menjelaskan kepada Raja Kertamata apa yang menimpa Chandra Kirana. Awalnya pun sang raja menolak kedatangan mereka. Namun setelah dibujuk oleh Raden Inu Kertapati, sang raja pun kembali menerima kehadiran Putri Chandra Kirana dan meminta pengawal untuk memanggil penyihir yang telah membentuk Chandra Kirana menjadi seekor keong emas. Salam hormat yang mulia raja. Ada apakah gerangan hingga yang mulia raja memanggilku ke istanamu? Kudengar kau sangat sakti. Bukankah kau satu-satunya penyihir yang dapat mengubah seseorang menjadi hewan? Ya, itu semua benar yang mulia. Hewan apa yang paling kau suka? Menurutku, keong itu lucu karena mereka lamban. Terakhir kali aku mengutuk seseorang menjadi keong berwarna emas. Mungkin sekarang keong itu sudah dimakan buta hijau. Buto hijau katamu. Menarik. Apa semua kutukanmu diberikan kepadanya? Tidak, baru sekali aku memberi korbanku kepadanya. Apa yang kau lakukan? Kau telah tertangkap sebagai penyihir yang telah mengutuk putriku. Apa motifmu? Sungguh, aku hanya dibayar untuk mengutuk putrimu. Lepaskan! Siapa yang membayarmu? Dewi Galuh! Panggilkan Dewi Galuh dan Ratu sekarang juga. Baik, yang mulia.
Apa yang mulia memanggilku kemari? Mukamu terlihat terkejut melihat si penyihir. Apakah kalian mengenalnya? Tidak, yang mulia. Bohong, mereka lah yang telah membayarku untuk mengutuk Chandra Kirana dan membunuh Ratu Ulang Kinanti. Diam kau, penyihir jelek. Lihat kalung ini, bukankah ini punyamu, Dewi Galuh? Pantas saja kalungku hilang. Ternyata kau yang mencuri. Kau bodoh sekali. Bagaimana aku bisa masuk ke istana ini tanpa izin? Jelas sekali bahwa kau yang memberikannya kepadaku. Aku hanya mengikut saran ibu. Ibu yang menyuruhku datang ke penyihir ini karena ia sungguh sakti sampai berhasil membunuh Ratu Ulang Kinanti. Apa yang kau katakan? Akhirnya terungkap juga kebusukanmu, Ajeng. Perbuatanmu sungguh keji, Ajeng. Tidak, yang mulia. Aku sungguh tidak melakukan hal sekeji itu. Sudah ada bukti dan saksinya. Kau tidak bisa lagi mengelak. Pengawal, usir mereka dari sini dan jangan sampai mereka menginjakan kaki kembali ke istana ini. Baik, yang mulia. Kita sudah kedatangan Kepala Bidang SMP SMA. Luar biasa sudah menyempatkan datang di SMA Negeri 36 mengunjungi. Dan yang ada yaitu Bapak Satrandes Putoyo HSMPD. Terima kasih Pak. Amarahnya kepada sang Yang penyihir. stand-standnya siap. Ada Bapak Kabin SMP SMA. Kuatnya dan mengubah keduanya menjadi seekor keong busuk berwarna hitam. Untuk yang menjadi kayak kita. Yang dari Sumatera Barat sudah habis. Tadi sudah nama Cendo. Waduh, Bapak gak bawa kenang-kenangan nih Pak dari Sumatera Barat. Sudah habis. Oke, makasih Kak Vito ya. Sementara itu, sepasang kekasih yang berbahagia pun melaksanakan pernikahannya yang sempat tertunda. Chandra Kirana kini kembali menjadi putri tunggal kerajaan Daha dan secara resmi menjadi istri dari Raden Tamu Kertapati. Ini
Iya, dibagi ada beberapa yang bisa di bawah. Ya, yang prianya mungkin ada di bawah sini ya. Yang di belakang bisa maju ke depan dan duduk. Ya, duduk depan. Yang pria. Di sini nih pasti Bersama wali kelas dan pembimbing. di tengah. Yang pria. Halo, yang pria. Yang pria semua di sini, yang wanita geser ke sana. Simpen saja langsung tak. Yang rapi anak-anak. Ibu Ida, kita ikut lagi. Ya, geser dulunya sebelah kiri wanita. Siap sebelah bergeser kiri. ke tengah. Yo, yang pria taruh sini nak, masih kurang nih. Yang sebelah kiri. Yang sebelah sini pindah ke sana. Tiga paling kiri pindah. Tiga paling kiri, tiga. 1, 2. Lah malah semua itu 2. Nggak usah. Sini. Nah, sip. Ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi ganti gaya. Jempolnya boleh diangkat. T1 kodenya. 1, 2, 3. Oke. Baik, masih wartawan masih banyak. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Ini nggak kalah dengan S1 tadi ya. Ini juga satu kelas main semua nih. Dan Ibu Ida tadi kita kehadiran tamu kehormatan. Betul. Kepala Bidang SMP SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. Anus Putoyo HS MPD. Baik, kalau begitu dipersilakan untuk naik ke atas pentas untuk memberikan sambutan. Ya, mari Pak Putoyo. Ya, dari sini. Kembali kami ucapkan selamat datang dan telah langsung mengunjungi stand-stand. Jadi stand aja di stand. Mantap.